Oke, shalom teman-teman supaya di rumah. Halo. Selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar teman-teman? Mana? Gue mau lihat tangan-tangannya. Tangan-tangannya mana Resi? Oh, ada yang kasih hati ya. Siapa tuh? Wah, kita luar biasa. Nah, teman-teman yang di rumah ya. Wah, saya ini ramai banget ini. Luar biasa teman-teman. Oke teman-teman, belum kita mulai aku mau ngajak teman-teman pada saat mau kebaikan bagaimana kita semua pada kita ini terutama buat saya dan semua itu sudah teman-teman yang belum kenal hari. Oke teman-teman, kita tenang hati kita. Kita buat kalau kami bersyukur kami boleh bukan suatu tapi ini semua berasal dari Tuhan, tapi bisa pede memuji tentang firman pada tapi pada malam ini adalah kebaikan sejak dari situ daripada biasa dan enak lagi ini mereka sesuai pada di dalam hidup kita bersuka satu sih kebaikan kita pada kita akan yang
boleh telepon kan teman-teman yang mau mengucapkan syukurnya saya silakan. Saya mengucap syukur Tuhan
perlindungan yang boleh Tuhan berikan. Terima kasih. Terima kasih. Perlindungan panjang pulih pada bulan di tengah ketidakpastian dan kekacauan negara yang terlalu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kalau kami sebagai kaum minoritas masih boleh beribadah sampai hari ini, masih boleh kau jagai dan kau percaya Tuhan, dan tangan yang sangat berkuasa yang menjaga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kau yang menyertai kami, seperti janji Tuhan bahwa kau akan menyertai kami. Kami percaya Tuhan semua akan anugerah, semua karena anugerah dan perlindungan Tuhan kami boleh ada seperti dan kami boleh beribadah Tuhan dengan sepertinya Tuhan Bapa. Kami bersyukur Tuhan, negara ini kau berkati, negara ini kau lindungi, negara ini kau pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih kepada Yesus. Sudah siap bersyukur dan bersyukur kami. Tuhan pada Yesus. Semuanya boleh mengajar kepada Yesus dari awal kita dan biarlah kuasa Yesus bakal terus yang boleh para teman-teman
Oke teman-teman, kita siap untuk menguji kemuliaan Tuhan. Kita perlu kata lain Biarlah pada malam hari ini, tadi kalau kita sudah mengatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dan bahkan kita percaya ini adalah Tuhan Maha besar, Tuhan sungguh kasih, dan biarlah dengan kepentingan Bapak dan Sekretari ini masuk lagi dalam baik. Kita perlu bangun bersama-sama yang baik offline walaupun kita setiap tapi kita percaya kuasa Yesus tahu kuasa Yesus berada. Biar Yesus selalu bekerja bersama-sama di yang membuat lagu
dan bulan hanya dalam mulia malam. Yang berapa hanya kemuliaan dan semua dan berapa hanya
Terima kasih Tuhan, kasih-Mu dan cinta-Mu Tuhan Yesus, kami masih boleh kami rasakan Tuhan pada malam hari. Tuhan, pada malam hari ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh anak-Mu Tuhan. Kiranya Kau pakai dia secara luar biasa Tuhan. Kau berkati dari ujung kepala sampai ujung kakinya Tuhan Yesus. Dan biar setiap firman yang akan ditabutkan, yang diucapkan itu Tuhan, itu berasal daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah kami juga mau dipuja Tuhan untuk setiap pengajaran-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap pengajaran itu Tuhan boleh menjadi remah di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa utarakan di kami kuasa dahulu sekarang bersama. Amin. Oke teman-teman, silakan Tuhan. Shalom, shalom. Suaraku kedengeran nggak? Halo, halo. Oh, masuk ya? Oke. Halo, shalom teman-teman semua. Gimana kabarnya? Aman-aman semua kan ya? Boleh kasih reaction dong, reaction. Ya, oke. Ya, teman-teman, thank you ya buat bisa diundang untuk jadi pewarta pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman PDFSS ya, luar biasa sekali nih di tengah ketidakpastian kondisi kota kita sekarang masih ada PD nih walaupun online ya pada hari ini. Ya teman-teman, hari ini aku dapat tema terkait dengan ini ya, cara kaya tanpa berhala. Ini aku sambil share screen ya teman-teman. Apakah udah terlihat screennya? Boleh kasih reaction kalau kelihatan? Oke ya, kelihatan ya. Nah, ini waktu aku dapat tema ini lucu teman-teman. Aku kira ini kayak seminar motivasi ya. Karena judulnya cara kaya ya, cara kaya ala. Saya kira waktu dapat tema ini tuh kayak seminar motivasi. Tapi hari ini tuh kita mau bahas gimana sih cara kita tuh bisa bukan menghasilkan uang sih. Intinya kita bekerja untuk mencari uang, tetapi tetap tidak meninggalkan Tuhan. Nah, so teman-teman, kita siapin hati ya pada malam hari ini. Aku bawa temanya ini nggak banyak, cuma sekitar 3 poin aja. Tapi teman-teman, aku harap setelah selesai dari Zoom ini, teman-teman bisa bawa satu pelajaran baru tentang mindset mencari uang bersama dengan Tuhan. So, pertama aku mau kenalan dulu. Perkenalkan ya teman-teman, kalau yang belum tahu aku Hans. Eh, Pelayanan aku di PD Stefanus, itu ada di Grogol teman-teman, dari Paroki Grogol. Saat ini kesibukannya adalah karyawan swasta, aku bekerja di salah satu perusahaan freight forwarder ya, yang ngurus import-ekspor, intinya gitulah. Terus di luar pekerjaan, aku biasanya juga sering bikin konten tentang Katolik. Nah, gitu. Itu aja perkenalan dari aku. Kita mulai ya, teman-teman. Yang pertama nih. Nah, bulan ini kalau teman-teman tahu ya, ini kan bulan September, teman-teman. Kita masuk ke bulan BKSN, teman-teman. Bulan Kitab Suci Nasional. Nah, tahun ini, kalau teman-teman yang belum tahu ya, BKSN kita tuh tahun ini adalah temanya Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Nah, itu dia tema BKSN tahun ini, teman-teman. Allah sumber pembaruan relasi dalam hidup. Jadi di bulan ini, Allah tuh ingin mengajarkan kita bahwa kita tuh harus membangun relasi, memperbaharui relasi bersama dengan Dia di dalam relasi kita terhadap diri sendiri, relasi kita terhadap keluarga, relasi kita terhadap teman-teman kita, sama relasi terhadap Allah sendiri gitu. Nah, salah satu perikop yang diambil adalah dari Zakaria 1:1-3-4. Nah, bunyinya ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, aku udah taruh ayatnya di share screen.
Sebab itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan. Demikian, beginilah firman Tuhan alam semesta. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk, dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku, demikianlah firman Tuhan. Nah, itu salah satu perikop untuk BKSN tahun ini, teman-teman. Nah, terus teman-teman pasti bertanya-tanya, apa sih hubungannya dengan tema kita hari ini tentang uang ya, teman-teman? Nah, jadi uang itu, teman-teman, itu tuh kayak pisau bermata dua. Ini menurut permenungan aku ya. Itu kayak pisau bermata dua, teman-teman. Nah, kalau uang itu, kita punya mindset yang salah tentang uang, itu bisa merintangi kita untuk mengalami pembaharuan relasi dengan Tuhan gitu. Seperti tema BKSN kita di bulan ini. Dan dapat mengaburkan juga nih teman-teman, identitas teman-teman sebagai anak Allah. Nah, jadi kita mesti hati-hati sekali nih, dalam kita membangun relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, dengan keluarga kita perlu sekali untuk memperhatikan juga satu faktor ini, yaitu mindset kita tentang uang, teman-teman. Nah, kenapa sih mindset tentang uang ini itu sangat penting? Nih, karena menurut khotbah kayak gini, teman-teman. Khotbah 5 ayat 10 sampai 12. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak akan membiarkan dia tidur. Nah, ini salah satu ayat yang aku temukan ya ketika aku lagi bikin bahan ini. Dan ini ayatnya bagus banget. Karena di sini Tuhan itu mengajarkan kita kalau yang namanya kalau kita tuh mencintai uang, kita mencintai uang nih teman-teman, itu kita akan menjadi orang yang tidak akan pernah puas dengan apa yang kita dapat. Nah, ini relate banget nih teman-teman dengan apa yang terjadi di negara kita ya sekarang ya. Teman-teman lihat ya, gaji pejabat-pejabat kita tuh rencananya mau dinaikin teman-teman. Padahal gajinya sendiri tuh udah sangat besar ya teman-teman, tapi ada rencana untuk menaikkan gaji. Ini tuh terlihat kayak gimana ya? Dia udah gajinya besar, tapi ada kebijakan untuk menaikkan lagi, seperti ada ketidakpuasan gitu ya. Nah, dan teman-teman lihat beritanya sendiri di negara kita ya beberapa hari ini, semuanya ribut gara-gara hal ini, dan sampai ada penjarahan di rumah pejabat tersebut ya, beberapa pejabat rumahnya dijarah gitu. Dan inilah yang ingin disampaikan Tuhan, kalau kita tuh terlalu mencintai uang, kita akan menemui kesia-siaan. Jadi kayak kemarin ya, itu di kasusnya rumah pejabat itu dijarah ya teman-teman, dijarah habis ya. Jadi ketika mereka lagi nggak ada di rumah kan akhirnya digeruduk ya, terus dijarah semua barang-barang di rumahnya, sehingga tidak menyisakan satu barang pun di rumahnya. Jadi apapun yang udah mereka cari dengan susah payah, akhirnya hilang dalam satu satu malam gitu. Dan inilah yang Tuhan nggak mau gitu. Kalau kita terlalu mencintai uang, kita tuh akan menemui kesia-siaan gitu. Nah, aku mau cerita nih dari sisi aku. Ya, ketika aku mau lagi buat bahan ini, aku belakangan tuh lagi ngelihat satu influencer teman-teman. Influencer keuangan. Nah, dia influencer kripto lah teman-teman, masih muda gitu. Mungkin teman-teman tahu ya, tapi aku nggak mau sebutin namanya siapa. Pokoknya influencer kripto muda. Dia kalau ngomong begebu-gebu gitu. Nah, tapi cara dia ngomong tuh terkesan kasar gitu ya teman-teman. Kayak semua orang dikatain bodoh sama dia gitu. Orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang belum sekaya dia itu dikatain bodoh gitu ya sama dia. Nah, awalnya tuh aku termotivasi sekali tuh dengan kata-kata dia karena dia menggebu-gebu ya. Dan itu memacu diri aku juga nih, yang seorang yang kurang motivasi dalam mencari uang lah itu ya. Dan ketika aku nonton dia, aku jadi semangat. Ih, aku harus kerja, aku harus mikirin duit, 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 duit gitu. Pokoknya aku harus mikirin gimana cara duit, supaya cara jadi kaya supaya hidupku enak gitu. Nah, tapi satu sisi di hati kecilku itu Tuhan ngomong kayaknya nggak bisa deh kayak gini caranya. Dalam kita mencari uang, kita tuh nggak boleh terlalu terfokus
kepada uangnya gitu. Dan Tuhan kayak menegur aku gitu, emang harus ya? Maksudnya dalam mencari uang itu kita harus sampai membodoh-bodohi orang lain, menjelek-jelekan orang lain gitu. Nah, pada hari ini teman-teman, Tuhan mau ngajarin kita, kalau kita dalam mencari uang, itu kita nggak perlu loh sampai harus mengorbankan relasi kita dengan Tuhan, mengorbankan relasi kita dengan sesama kita, mengorbankan relasi kita dengan keluarga gitu. Tuhan ada tips buat kita semua hari ini, gimana caranya kita tuh bisa menjadi orang yang berkecukupan, tetapi tidak meninggalkan Dia. Nah, pertanyaan besarnya teman-teman, kalau di sini dibilang, kalau Tuhan bilang, kalau kita mencari kekayaan, kita tidak akan pernah puas, dan itu semuanya sia-sia. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus itu membenci orang kaya? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan kita semua ya. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, apakah kita harus jadi orang yang miskin gitu, orang yang nggak berkekurangan gitu, orang yang intinya kita nggak boleh kaya lah pokoknya kalau ikut Yesus. Nah, ternyata mindset yang seperti ini itu juga mindset yang salah teman. Tuhan Yesus juga mau kita berkecukupan. Tuhan Yesus tidak pernah membenci orang yang kaya. Nah, buktinya apa? Nih, aku mau kasih tahu ke teman-teman. Kita lihat ya, ini pandangan gereja nih. Tuhan Yesus ngomong ke gerejanya tentang hal ini. Jadi ceritanya gini teman-teman, aku mulai dengan cerita. Nah, jadi di abad 19 itu mulai era industrialisasi teman-teman. Jadi waktu di abad 19 itu, mesin-mesin uap itu mulai ditemukan teman-teman. Pabrik-pabrik mulai dibangun gitu ya. Jadi dunia tuh waktu zaman itu memasuki era yang baru teman-teman, yaitu era industri. Jadi semua barang-barang itu dibuat bisa secara massal gitu ya. Nah, waktu dunia itu masuk ke era industri, orang-orang itu pada berlomba-lomba. Yang tadinya kerja di sawah nih teman-teman, sekarang mereka tuh jadi mau kerja di pabrik gitu untuk mendapatkan uang yang lebih gitu. Karena di pabrik tuh digaji lebih tinggi gitu. Mungkin kalau zaman sekarang kita kerja di bidang IT mungkin ya, kerja di bidang AI, mungkin duitnya lebih banyak gitu. Nah, zaman dulu tuh kayak gitu. Mereka mau eh, masuk ke dunia industri, masuk ke pabrik, kerja di pabrik. Nah, tapi sayangnya semua itu tuh jauh dari harapan teman-teman. Si para pekerja ini ternyata tuh disuruh kerja 12 sampai 14 jam sehari teman-teman. Jadi mereka overwork di zaman itu. Dan mereka hidup malah hidup dalam kesusahan gitu, dalam kemiskinan. Nah, di dalam dunia yang seperti itu muncul dua aliran teman-teman di dalam dunia pada masa itu. Yang pertama adalah aliran kapitalisme, kalau teman-teman pernah dengar ya, kapitalisme. Jadi kapitalisme itu bilang kalau semua kepemilikan pribadi, jadi barang-barang teman-teman itu bisa digunakan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya gitu. Jadi mesin-mesin industri gitu itu kan punya beberapa kalangan doang ya, punya pribadi gitu. Nah, itu boleh dipakai untuk keuntungan yang lebih banyak gitu. Nah, satu lagi, ini ada aliran yang beda nih teman, namanya aliran sosialisme yang bertentangan. Aliran sosialisme bilang kalau mesin-mesin pribadi itu bisa dipakai untuk kepentingan banyak orang gitu. Jadi semuanya tuh harus dibagi secara rata. Jadi kekayaan itu harus dibagi rata ke semua orang gitu. Nggak boleh dimiliki oleh beberapa orang saja. Nah, kelihatannya nih aliran sosialisme ini cocok banget ya sama aliran gereja ya, sama yang dikatakan Tuhan ya. Kalau semuanya itu harus jadi milik bersama gitu. Nah, tapi ternyata Tuhan nggak ngomong itu benar juga teman-teman. Ternyata gereja pun itu memberikan pandangan yang menengahi kedua aliran ini teman-teman. Nah, jadi waktu itu Paus Leo ke-13 itu mengeluarkan ensiklik teman-teman. Kayak surat Paus gitulah. Nah, judulnya itu Rerum Novarum. Nah, isi salah satu Rerum Novarum ini seperti ini teman-teman. Nah, kekayaan itu sendiri bukanlah dosa, tetapi harta benda yang tidak boleh digunakan hanya demi keuntungan pribadi, melainkan harus dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Jadi gereja secara tegas teman-teman mengatakan, kalau teman-teman jadi orang kaya, itu bukan sebuah dosa. Yang nggak boleh adalah kita menggunakan kekayaan kita hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi harusnya tuh kita menggunakan kekayaan kita untuk kepentingan banyak orang. Nah, itu yang diinginkan oleh Tuhan sebenarnya. Nah, lebih jauh lagi, aku akan bahas ini lebih dalam lagi.
Karena Tuhan Yesus sendiri itu mengajarkan tips bagaimana cara kita menjadi orang kaya yang tetap berkenan di hadapan Tuhan. Nah, aku ambil satu perikop aja teman-teman, nggak banyak-banyak. Cuma satu perikop, kita akan fokus di satu perikop ini aja. Dari Matius 6, 19 sampai 24. Nih, aku bacain teman-teman. Teman-teman sambil buka Alkitabnya atau e-katoliknya atau ya Alkitab elektroniknya ya. Kita ambil aku bacain teman-teman sambil baca juga. Nah, Matius 6, 19 sampai 24. Janganlah kamu menipu dan pencuri, membongkar serta mencurinya. Sorry teman-teman, suaraku masih kedengaran nggak? Soalnya ini ada tulisan connection unstable. Boleh kasih reaction kalau masih kedengaran? Oh masih ya, oke. Thank you, thank you. Lanjut ya, ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, dengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Kristus. Nah, teman-teman, kalau teman-teman cermati ya, di perikop ini, judulnya apa, teman-teman? Coba deh teman-teman baca. Nah, judulnya itu adalah, apa tuh? Nah, judulnya adalah soal mencari kekayaan, soal mencari harta ya. Hal mengumpulkan harta. Nah, jadi, Yesus di perikop ini benar-benar nge-state, benar-benar mengasih pernyataan nih, kalau hal mencari harta ini harus dilakukan dengan cara yang seperti ini loh. Nah, dengan cara yang dijelaskan di Matius 6, 19 sampai 24. Nah, kita akan gali ya satu persatu nih perikop ininya nih, ayat-ayatnya ya. Karena ini adalah salah satu tips yang diberikan Tuhan Yesus soal bagaimana cara kita harus mengumpulkan kekayaan. Nah, yang pertama teman-teman. Nah, Yesus bilang, ada dua jenis harta. Ada harta di bumi, ada harta di surga. Nah, pertama kita perlu tahu nih teman-teman, prinsip dari harta itu apa? Nah, prinsip dari harta itu adalah, nah, ini, Tuhan Yesus bilang ya, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, hati itu adalah pusat kehidupan seorang manusia, teman-teman. Dari hati itu bisa terpancar banyak hal ya. Dari hati itu kita bisa eh, dari hati itu muncul kehendak-kehendak kita, muncul keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, pertanyaan besarnya, harta kita itu ditaruh ke hal yang duniawi atau ditaruh ke hal yang surgawi. Nah, itu yang jadi poin utama yang ingin Yesus sampaikan. Hatimu itu kamu taruh di mana sih? Di hal yang duniawi atau kamu taruh di hal yang surgawi? Karena Yesus bilang, nih, oh ya nih, aku mau jelasin dulu. Yesus tuh pada dasarnya itu nggak membenci orang kaya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin, ini di terjemahan aslinya ya, teman-teman ya. Kan awalnya dibilang, nih aku balik lagi ya, bentar. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Nah, ini sebenarnya terjemahannya kurang lengkap nih, teman-teman. Kalau teman-teman lihat bahasa aslinya, itu bahasa Yunani, di situ ada kata himen. Nah, himen itu bahasa Yunani, teman-teman. Artinya adalah bagimu. Nah, jadi sebenarnya eh, ayat yang benar adalah menurut bahasa Inggris nih kayak gini. Do not accumulate for yourself treasures on earth. Atau bahasa Indonesia-nya, janganlah kamu mengumpulkan bagimu harta di bumi. Nah, pada dasarnya teman-teman, balik lagi ke poinnya ya. Yesus kan tadi bilang, hati itu kan adalah pusat dari kehidupan. Nah, hati kamu itu kamu taruh di harta dunia
duniawi atau harta surgawi gitu. Nah, harta duniawi sendiri, Yesus tuh sebenarnya nggak membenci orang kaya loh teman-teman. Tetapi Yesus tuh membenci orang yang tamak. Nah, itu kuncinya teman-teman. Yesus tidak membenci orang kaya, tapi Yesus membenci orang yang tamak. Karena di sini dibilang, janganlah kamu mengumpulkan bagi dirimu harta di bumi. Nah, jadi kalau hatimu itu hanya terpusat ke hal duniawi dan kamu menjadi tamak, gak pernah puas nih sama apa yang Tuhan udah kasih dalam hidupmu. Nah, itu Tuhan Yesus bilang di dalam ayatnya, itu semua adalah sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena itu adalah hal yang gak abadi, teman-teman. Itu adalah sebuah hal yang gampang hilang. Kayak contohnya kayak kasus yang penjarahan rumah pejabat itu ya. Dalam satu hari, harta yang sudah dikumpulkan itu hilang saja dalam sekejap gitu ya. Nah, di Lukas 12:15, Yesus juga menyatakan hal yang sama, teman-teman. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Nah, teman-teman, kadang kita mikir ya, kalau kita tuh jadi orang yang kaya, kita taruh nih hati kita ke hal yang duniawi nih, kita put all our life gitu, untuk mencari uang, cari kekayaan. Kita anggap ketika kita udah jadi orang kaya, kita bisa santai. Santuy guys, hidup gua gitu. Gue udah nggak perlu nyari uang lagi, gue simpen aja kekayaan gue gitu. Gue udah bisa beli apa yang gue mau, apapun lah, tinggal tunjuk-tunjuk gitu kan. Itu kan yang sebenarnya di pikiran kita maunya seperti itu kan. Nah, tapi Tuhan Yesus sendiri ngomong kalau itu adalah sebuah kebodohan. Nah, buktinya apa? Yesus bilang itu adalah sebuah kebodohan. Itu Yesus bilang di Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Nah, jadi konteksnya ini di Lukas ini, Yesus tuh kasih perumpamaan. Jadi ada orang kaya yang naruh kekayaannya tuh di lumbung gitu lah intinya. Nah, di lumbung pas udah kekayaannya udah banyak ditaruh di lumbung, terus dia bilang ke dalam ke hatinya sendiri, hati, saatnya kita nyantai nih. Kita udah ngumpulin banyak harta, kita udah aman lah intinya. Kita udah bisa bersenang-senang. Kita nggak perlu khawatir lagi. Nah, Yesus lu langsung bilang ke orang yang seperti itu tuh, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Jadi Yesus bilang, kalau kamu tuh menyimpan harta, cuma fokusnya mencari harta duniawi, kamu akan menemui kesia-siaan. Karena itu sifatnya nggak abadi. Tetapi, Yesus di sini mengajarkan, kalau kita tuh letakkan pada hatimu kepada sesuatu yang kekal. Jadi fokusnya itu bukan kepada uang, uang, uang saja, tetapi fokus utama kita, fokus utama hati kita, itu adalah mencari harta surgawi. Yaitu harta surgawi apa sih? Yaitu relasi dengan Tuhan dan kasih mendalam dengan sesama. Itu yang harus kita fokuskan, teman-teman. Yang harus hati kita fokuskan. Kita taruh hati kita kepada relasi kita dengan Tuhan dan kasih kita kepada sesama kita. Itu kan perintah terutama yang Tuhan bilang ya, kalau teman-teman pernah dengar ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, itu yang Tuhan mau, teman-teman. Itulah harta surgawi yang seharusnya kita taruh harta kita di situ, gitu. Bukan semata-mata kita fokus naruh harta kita ke hal yang duniawi. Itu poin pertama yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Bahwa kita harus letakkan hati kita ke hal yang kekal, yaitu relasi dengan Tuhan dan kasih mendalam dengan sesama. Lanjut ke poin yang kedua. Nah, sebelum itu, aku mau bilang, kalau kita menaruh hati kita kepada sesuatu yang kekal, kita akan punya mindset seperti Santa Teresa dari Avila. Nih, dia bilang seperti ini, let nothing disturb you, let nothing frighten you. Jadi jangan biarkan sesuatu itu mengganggu kamu, jangan biarkan sesuatu itu membuat kamu takut. Semua yang kamu hadapi sekarang itu akan hilang. Tetapi satu yang nggak pernah hilang yaitu Tuhan. Tuhan tidak Tapi pernah. sekarang nonton. Halo? Suaraku masih kedengaran kan? Oke, masih kedengaran ya.
semuanya akan hilang. Tapi Tuhan tidak akan pernah berubah. Kesabaran itu akan mendapatkan segala sesuatu kalau kamu bersabar. Nah, tetapi orang yang mempunyai Tuhan di dalam hatinya, itu nggak akan pernah berkekurangan. Sampai di titik Tuhan aja tuh cukup buat hidup teman-teman. Nah, ini mindset yang kita harus punyai ketika kita menaruh hati kita kepada kekekalan, kepada harta surgawi. Kalau Tuhan aja tuh cukup sebenarnya. Nah, ini kan menurut Santa Teresa Avila ya. Kalau menurut orang-orang zaman sekarang emang ada nih yang punya pikiran kayak gini. Ada teman-teman. Nih aku mau kasih tahu ke teman-teman. Teman-teman tahu orang ini nih. Nah, ada yang tahu nggak? Ada yang boleh chat nggak? Ini kenal nggak orang ini siapa? Boleh chat deh. Orang ini siapa? Kalian kenal nggak? Aku bisa buka chat nggak ya? Coba bentar dulu ya. Kalian kenal nggak orang ini siapa? Coba aku baca chat ya. Sutradara, ya benar nih, sutradara. Ya nih, Leandi Lawrence. Nah, ada yang bilang Leandi Lawrence ya. Ya, dia sutradara. Sutradara film apa teman-teman? Nah, film yang barusan beberapa bulan bulan lalu lah ya, yang terkenal. Film Sore, teman-teman. Ini adalah sutradara film Sore. Dia waktu itu masuk ke podcastnya Daniel Manantai, teman-teman. Dan dia bilang seperti ini, teman-teman. Ini bagus banget sih kata-katanya. Masuk nggak Tuhan tuh suaranya, rasanya kayak ngomong gini, guys? Yandi, Masuk. tahu nggak hidupmu sekarang sama dulu lebih enak mana? Lebih enak sekarang sih Tuhan. Kosanku sekarang ada AC-nya. Aku sekarang punya laptop, bisa kerja, dulu nggak punya. Tapi kenapa hidupmu lebih worry sekarang? Ingat gak dulu jalan kaki pulang, terus kamu happy-happy aja? Itu happy-happy dan, jalan kaki, oke, lalala, jam 2 malam. Tuhan bilang, aku Tuhan Allah semesta yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Malam itu, turun di bumi, jalan di belakangmu. Nangis setengah mati. Supaya kamu baik-baik aja. Gitu. Karena dulu hatimu tuh yang penting menyenangkan hatiku. Hari ini hatimu kan pengen bikin film kan, Yandi? Apa rasanya? Khawatir banget. Nangis setengah mati. Bergetar terus lepasin tuh dan saya bilang, Tuhan, kalau aku sampai nggak jadi sutradara pun, nggak apa-apanya tuh bergetar, ngelepasin, nggak apa-apa. Tapi jangan tinggalin saya. Tetap temenin ya. Saya mau damai sejahtera yang di atas flyover Senen itu lagi aja seumur hidup. Temani saya aja, jalanin hidup. Ya. Pasti nangis. Dah, selesai. Berapa bulan kemudian, web series Sore. Panggilan hidup tuh, ilustrasinya menurutku kayak lollipop. Dipegang sama bapak gitu, ayo mau, terus kita anak kecil kan, gue belum bisa jalan, mau nggak, tertarik kan sama lollipop, dan berdiri, jalan, jatuh, lama-lama ototnya makin kuat, makin deket, akhirnya bisa jalan, dipeluk papa, pegang lollipop, digendong, sampai di atas, anak itu ngerasa yang penting nih digendongnya, lollipopnya udah nggak penting. Orang-orang tuh ngelihat, enak ya kamu diangkat tinggi mengang lollipop, tapi di point anak itu, nggak, yang penting sekarang dipeluk sih, Ya. itu yang aku butuhkan, lollipopnya bisa jatuh, nanti papa beliin lagi, nggak apa-apa. Ya itu teman-teman. Jadi yang jadi fokusnya adalah itu bukan, tadi kan si Andi bilang ya, bukan ya dia sampai rela ya kalau nggak jadi sutradara tuh nggak apa-apa loh Tuhan. Tapi yang penting aku nggak kehilangan damai sejahtera, aku nggak kehilangan Engkau Tuhan. Nah itu yang Tuhan inginkan, hati yang melekat kepada Dia gitu. Sampai di titik dapat pemahaman bukan lollipopnya yang penting, bukan uangnya yang penting, tapi kalau aku tuh dapat perkenanan Tuhan, aku dapat pelukan dari Tuhan, itu cukup Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan ketika kita tuh mencari uang, teman-teman. Yang penting bukan uangnya, tapi perkenanan hati Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Itu teman-teman, poin pertama yang aku ingin sampaikan lewat firman ini. Kita lanjut ke poin kedua ya. Nah, di ayat selanjutnya, ini ngomongin soal mata, teman-teman. Ya, kita balik lagi ya. Nah, di ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, kok tiba-tiba dari duit ngomongin mata sih? Gitu kan? Bingung mungkin teman-teman ya. Kenapa dari duit ngomongin mata? Nah, sebenarnya yang mau ditegaskan di sini adalah itu soal cara pandang, teman-teman. Tuhan Yesus tuh mau kita fokus ke cara pandang, ke mindset, teman-teman. Mata itu tuh simbol dari mindset, teman-teman. Cara kita memandang dunia.
Nah, kalau kita itu punya mindset yang jahat, maka tindakan kita tuh semuanya akan jahat gitu. Kalau kita memiliki cara pandang dunia itu yang jahat, kita akan melakukan tindakan yang salah semua, yang jauh dari kebenaran. Nah, kalau kamu mendewakan uang, kamu punya mindset nih, mengukur segala sesuatu itu hanya lewat uang, kamu akan kamu akan melakukan tindakan yang salah. Karena Tuhan bilang, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Gitu ya, cinta akan uang. Jadi, penting banget nih, kalau kita tuh punya mindset yang betul. Mindset seperti apa sih yang betul? Nah, mindset yang betul adalah dalam mencari uang, kita tuh harus punya mindset. Harus selalu berdasarkan cara pandang Injil, teman-teman. Jangan sampai kita mengukur kehidupan kita hanya lewat uang. Seperti influencer yang jadi panutan saya beberapa waktu lalu. Dan saya menyesal mengikuti mengikuti dia gitu ya maksudnya. Ya dia mengukur segala sesuatunya mungkin dengan uang ya teman-teman. Sampai orang yang mungkin olahraga nge-gym gitu ya dikatain orang bodoh gitu. Karena itu katanya membuang-buang waktu. Harusnya dia digunakan waktunya untuk mencari uang gitu. Atau orang yang tidur siang gitu ya. Tidur siang untuk istirahat dikatakan bodoh juga gitu oleh dia. Karena menurut dia membuang-buang waktu gitu. Nah, kalau kita punya mindset yang seperti itu, kita selalu mendewakan uang, semuanya diukur dengan uang, maka kita akan punya identitas yang salah, teman-teman. Kita identitas yang melenceng dari identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita akan punya tindakan-tindakan yang salah. Karena cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi penting sekali untuk teman-teman tahu apa maunya Tuhan. Ketika teman-teman mencari uang, teman-teman pertama yang harus teman-teman ingat adalah teman-teman harus punya mindset. Tuhan ini seneng nggak sih kalau aku ngelakuin ini gitu. Nah itu tahu dari mana? Taunya dari teman-teman harus rajin baca firman. Teman-teman harus tahu apa yang ingin Tuhan katakan. Nah caranya dengan baca Alkitab. Dengan teman-teman tahu ini, teman-teman punya cara pandang yang benar, punya mata yang terang untuk melihat kebenaran gitu, untuk melihat yang baik. Jadi ketika teman-teman bekerja, teman-teman mencari uang, teman-teman lembur misalnya, teman-teman eh, bersusah payah dalam mencari uang gitu ya, teman-teman selalu ingat, oh, aku tuh bekerja ini tuh sesuai loh dengan maunya Tuhan. Aku bekerja ini dengan jujur loh, dengan integritas loh, karena aku mau menyenangkan hatinya Tuhan gitu. Aku mau, aku selalu berjalan sesuai kebenarannya Tuhan. Nah, ini yang Tuhan ingin sampaikan di ayat ini. Cara pandang kita tuh mesti terang, jangan sampai kita dibutakan oleh uang gitu. Jadi diingat ya teman-teman, dalam kita mencari uang harus berdasarkan cara pandang Injil. Itu poin kedua yang ingin aku sampaikan. Nah, poin yang ketiga teman-teman. Nah, terakhir di ayat penutupnya di perikop ini, Tuhan ngomongin soal mengabdi ke satu Tuhan. Janganlah mengabdi, kamu nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Tuhan dan kepada Mamon. Mamon itu adalah lambang kekayaan ya teman-teman. Mamon itu artinya kekayaan. Nah, kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Karena di konsep ini Yesus ambil perumpamaan kayak di konsep zaman dulu ya teman-teman, soal perbudakan gitu, soal hamba gitu ya. Kalau kamu tuh udah sebagai hamba, kamu udah dibeli oleh satu tuan, kamu tuh harus mengabdi kepada tuan itu 7 kali 24 jam pokoknya. Kamu harus mengabdi ke tuan itu. Gak mungkin kamu akan punya dua tuan pada zaman itu. Kalau kamu udah dibeli oleh satu tuan, kamu akan mengabdi ke satu tuan itu. Gak mungkin kamu bisa mengabdi kepada dua tuan. Nah, di sini Yesus itu sebenarnya ingin kita tuh memilih teman-teman. Karena nggak mungkin kita bilang, aku cinta kepada Yesus. Tapi di satu sisi kita cinta juga kepada uang. Itu mustahil Tuhan ya. Tuhan Yesus sudah bilang ini mustahil. Nggak mungkin bisa. Kamu punya dua rasa cinta yang sama. Kamu cinta Yesus, kamu cinta juga cinta uang. Itu nggak mungkin. Nah, Tuhan Yesus itu adalah, teman-teman, kalau teman-teman tahu, Tuhan Yesus adalah pemilik dari kehidupan kita, teman-teman. Aku bisa bilang gini, karena Yesus, firman Tuhan bilang di 1 Petrus 1, 18-19, bahwa sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu.
Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus telah membeli kita, membeli kehidupan kita, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan uang, tapi dengan sesuatu yang sangat-sangat mahal, yaitu adalah kehidupannya sendiri. Jadi kita adalah milik Tuhan, karena kita telah ditebus seutuhnya sama Tuhan Yesus, lewat darahnya, lewat kehidupannya sendiri. Nah, oleh karena Tuhan adalah pemilik kehidupan kita, tempatkanlah Tuhan jadi yang pertama, jadi Tuhan kita. Kita hamba untuk Tuhan Yesus, gitu. Tempatkan Tuhan jadi yang pertama. Nah, seorang hamba itu tuh harus selalu menyenangkan tuannya, tentu aja gitu kan, karena kita kan udah dibeli loh gitu. Intinya sebagai hamba kita udah dibeli oleh Tuhan kita. Gak mungkin kita udah dibeli, kita malah ngejelek-jelekin Tuhan kita, atau kita malah berbuat sesuatu yang kasar ke Tuhan kita. Tapi kita akan selalu mau menyenangkan hati Tuhan kita. Sama dengan perumpamaan seperti itu, Tuhan juga mau kalau kita tuh menempatkan dia jadi yang pertama. Kita mengabdi kepada dia. Dan tujuan utama dari segala hal yang kita lakukan untuk mencari uang adalah menyenangkan hati Tuhan. Bekerjalah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu Tuhan bilang ya. Jadi teman-teman, uang mencari kekayaan, tempatkan Tuhan jadi yang pertama. Menyenangkan hati Tuhan itu adalah tujuan yang paling utama. Jadi ini sama aja bilang kalau kita bekerja, kita harus rajin. Tapi bukan rajinnya tuh karena ingin dilihat oleh atasan atau orang teman, tapi karena seakan-akan kita bekerja untuk Tuhan gitu. Dan kita mencari kekayaan, mencari nafkah misalnya, ya tetap jadikan Tuhan yang utama. Menyenangkan hati Tuhan adalah yang utama. Nah, aku pun punya kesaksian soal hal ini. Jadi aku kan lagi buat konten ya, sering buat konten soal Katolik. Nah, kalau teman-teman main media sosial jadi konten kreator, itu tuh banyak banget konten yang teman-teman bisa lah, intinya. Teman-teman bisa ambil konten apapun lah gitu. Nah, teman-teman juga kalau mau jadi orang yang terkenal, jadi orang viral, itu tuh gampang banget zaman sekarang, teman-teman. Teman-teman tinggal ambil konten, teman bikin konten yang viral aja, yang aneh-aneh lah. Misalnya ikut demo kayak kemarin ikut demo, teman-teman kayak bikin bikin konten terkait demonya gitu. Lalu teman-teman ngejelek-jelekin orang, ngegosipin orang, itu buat algoritma media sosial zaman sekarang itu akan gampang banget naiknya teman-teman. Gampang banget naiknya. Nah, ketika teman-teman udah punya follower banyak, itu tawaran pekerjaan, tawaran endorse, tawaran apa teman-teman mau jadi affiliate marketing gitu, jualan barang orang, itu tuh gampang kalau teman-teman udah punya banyak follower gitu. Jadi sebenarnya kalau mau jadi viral, mau jadi orang yang kaya itu gampang, cepet gitu, bisa. Ya itu buat sensasi aja pokoknya intinya gitu. Tetapi aku aku kembali ke prinsip yang ini teman-teman, bahwa dalam aku melakukan sesuatu, termasuk mencari uang, apakah aku benar-benar menyenangkan hati Tuhan ya? Apakah dengan aku membuat konten-konten viral yang kontroversial seperti itu menyenangkan hati Tuhan ya? Dan jawabannya itu enggak, teman-teman. Jadi aku mengambil satu konten yang benar-benar nggak terlalu nggak yang susah naiknya, teman-teman. Yaitu konten Katolik gitu. Konten menyebarkan cinta Tuhan gitu. Menyebarkan firman Tuhan di media sosial. Yang which mean itu bukan konten yang bisa disenangi semua orang. Banyak orang yang menghujat juga gitu dengan konten-konten seperti itu gitu. Tapi yang jadi pusat utama adalah menyenangkan hati Tuhan kan. Nggak masalah masalah nanti ini konten bakal viral atau enggak, atau konten ini bakal menghasilkan uang atau enggak, itu jadi urusan yang sekian-sekian. Tapi yang paling penting adalah menyenangkan hati Tuhan, yaitu mewartakan firman-Nya, mewartakan kebenarannya. Itu yang jadi motivasi aku untuk bisa konten. Nah, aku juga undang teman-teman melakukan hal yang sama. Dan teman-teman mencari uang, selalu cari bagaimana caranya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Gitu. Oh, maka hati teman-teman tuh akan merasakan kebahagiaan yang sejati gitu. Bukan kebahagiaan yang
semu. Kalau bagian semu, ketika teman-teman misalnya kayak aku ya, misalnya bikin konten yang viral, ketika view aku dikit, ketika orang nggak senang lagi sama aku kan merasa sedih gitu. Aku kan merasa kehilangan. Ya karena itu semu, kebahagiaannya semu. Tapi kalau kita menyenangkan hati Tuhan, itu kebahagiaannya kebahagiaan yang kekal, enak gitu. Apa di hati kita. Nah, itu yang aku ingin sampaikan. Nah, terus teman-teman, itu 3 poin aja sih yang aku pengen sampaikan di hari ini. Nah, tapi pertanyaan terbesarnya, dari tadi kan aku udah ngomong ya, kalau kita tuh harus fokus kepada Tuhan dalam mencari uang, gitu. Kita harus menyenangkan hati Dia. Terus pertanyaan besarnya, kalau fokusnya itu harusnya ke Tuhan, apakah kebutuhan kita akan terpenuhi? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan teman-teman sekalian juga ya. Kalau kita fokus ke Tuhan, Tuhan, apakah kebutuhan kita itu akan terpenuhi? Nah, jawabannya teman-teman, silakan teman-teman lanjut ke perikop selanjutnya teman-teman. Lanjut deh ke perikop selanjutnya. Di ayat, tadi kan terakhir itu ayat berapa ya? Ayat, hmm, terakhir kan itu ayat 24 ya teman-teman ya. Matius 6, 19 sampai 24. Teman-teman masuk ke ayat 25 deh. Nah, coba teman-teman ketik di komen. Ayat 25 tuh ngomongin soal apa sih perikopnya? Coba-coba teman-teman komen deh. Di ayat 25 itu ngomongin tentang apa sih? Iya. Suaraku masih masuk kan ya? Halo? Oh, masih masuk. Nah, teman-teman, di ayat 25, teman-teman. Nah, itu tuh ada yang nulis tuh. Jangan khawatir akan benda makanan, minuman, dan pakaian. Setelah Tuhan Yesus tuh ngomong hal tentang mencari kekayaan, di perikop selanjutnya teman-teman akan menemukan kalau Yesus ngomong soal hal kekhawatiran, teman-teman. Jadi jawaban akan pertanyaan yang aku share di depan ini, itu Tuhan Yesus sudah ada jawabannya, teman-teman. Itu di perikop selanjutnya. Tuhan Yesus mau kalau kita tuh nggak perlu khawatir, gitu. Di ayat 31 sampai 33 dia ngomong kayak gini. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi, teman-teman, Tuhan Yesus bilang, kalau hati kamu itu melekat kepada aku, kamu nggak perlu khawatir akan apapun. Kamu nggak perlu khawatir kekurangan. Kamu nggak perlu khawatir hidupmu tuh susah gitu. Kalau hatimu itu selalu menyenangkan hatiku, hatinya Tuhan, aku tahu kok apa yang kamu butuhkan di dunia ini. Aku tahu kok kebutuhan kamu, apa yang menjadi cita kamu, apa yang kamu inginkan di dunia ini. Aku tahu, aku akan memberi padamu. Asalkan hatimu tuh selalu melekat kepada aku. Nah, itu ingin Tuhan Yesus ingin sampaikan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir teman-teman di dalam hidup ini. Ketika teman-teman melekatkan, menaruh hati teman-teman tuh ke harta surgawi. Seperti tadi aku udah ngomong, kebutuhan teman-teman tuh akan dipelihara oleh Tuhan. Itu pun yang aku alami teman-teman. Nah, ini aku akan menutup sharing kali ini dengan kesaksian aku nih. Soal ayat yang ini, soal kekhawatiran. Jadi gini teman-teman, tahun lalu aku tuh istilahnya aku resign dari pekerjaan aku tanpa tanpa aku punya pekerjaan yang baru. Nah, aku resign karena pekerjaan aku yang lama, dulu aku kerja di bidang data ya, istilahnya bidang IT lah. Nah, waktu itu pekerjaan aku yang lama itu lagi banyak banget. Intinya pekerjaan aku sangat banyak dan aku merasa udah nggak bisa catch up lagi dengan pekerjaan ini. Gitu. Aku sampai sakit-sakitan, aku sampai masuk rumah sakit karena di rumah sakit itu
aku merasa itu adalah dalam tanda kutip ini healingnya aku loh gitu. Aku jadi lepas dari tanggung jawab gitu. Karena menurut aku waktu itu aku udah bener-bener capek banget sama pekerjaan ini. Aku sampai menghilangkan beberapa waktu aku untuk pelayanan, kumpul-kumpul dengan keluarga, dengan orang-orang yang aku sayang. Aku sampai kehilangan itu, kehilangan sukacita. Dan aku mengadu ke Tuhan gitu. Tuhan, memang aku dalam mencari pekerjaan, mencari kekayaan ini, aku memang harus sampai seperti itu ya Tuhan. Aku harus sampai sakit-sakitan, sampai harus meninggalkan pelayanan aku. Aku sampai harus kehilangan momen-momen kebersamaan dengan keluarga aku. Memang harus seperti itu ya, gitu. Nah, aku bertanya-tanya, gitu. Karena menurut aku di tempat yang itu gajinya lumayan teman-teman. Gajinya kalau aku bilang dia 2 digit lah intinya, gitu. Aku dapat 2 digit di situ. Aku merasa dari segi uang tuh oke banget gitu. Nah, tapi apakah memang harus seperti itu ya Tuhan? Sampai aku kehilangan sukacita. Nah, setelah permenungan itu, aku bergumul sama Tuhan. Aku sampai doa Yudas Tadeus itu. Yudas Tadeus yang sehari doanya 6 kali, selama 9 hari. Nah, akhirnya aku menemukan jawaban. Kalau Tuhan tuh kasih ayat yang ini, kasih ayat tentang kekhawatiran ini. Kalau dia tuh akan memelihara aku, kenapa aku harus khawatir dengan apa yang akan aku makan, apa yang aku harus pakai gitu. Padahal aku tuh khawatir banget tuh pas mau resign teman-teman. Wah, nih kayaknya aku bakal jadi ojek online deh nih gitu. Aku udah siap-siapin, aku udah download tuh Grab, Grab, Gojek, aku udah siap jadi ojek online lain tiga. Tiga aku resign dan aku belum dapat pekerjaan baru. Tapi Tuhan bilang, tenang aja, apapun keputusan kamu, aku akan pelihara kamu. Ya udah, aku ambil keputusan yang nekat. Ya udah, aku resign Tuhan, tanpa aku punya pekerjaan apapun gitu. Cuma ada isinya tabungan buat 3 bulan. Gitu. Nah, tapi singkat cerita teman-teman, di dalam iman aku ambil lompatan iman seperti itu. Ini kan sedikit nekat ya. Mungkin teman-teman jangan mencontoh kayak aku ya. Jangan sampai besok lihat anak Efesus ada yang resign ya gara-gara aku ya. Enggak ya. Tapi intinya adalah ya aku ambil lompatan iman waktu itu karena setelah aku bawa dalam doa, Tuhan ngomong kayak ya Tuhan pasti pelihara aku. Ya udah aku akhirnya resign dan aku punya tabungan 3 bulan doang. Tapi Tuhan cukupkan loh teman-teman. Selama aku menganggur kurang lebih 9 bulan, Tuhan kasih aku pekerjaan freelance teman-teman banyak. Dan aku nggak kekurangan satu apapun. Aku nggak sampai harus jadi ojek online. Aku nggak sampai harus dalam tanda kutip mengemis di pinggir jalan tol gitu misalnya. Nggak sampai seperti itu. Aku di dalam sebulan itu aku benar-benar merasakan kehidupanku tuh kembali. Aku kembali pelayanan, aku kembali bawain pewartaan seperti ini gitu. Aku merasa kehidupanku tuh kembali. Dan di dalam sukacita itu ternyata Tuhan tetap memelihara aku dengan sedemikian baiknya sehingga aku tidak berkekurangan satu detik pun. Kosan aku nggak pindah, aku nggak ngurangin pengeluaran aku sama sekali gitu. Pengeluaran aku tetap, aku masih bisa jalan-jalan dan uang itu masuk Tuhan. Tetap uang itu masuk teman-teman dan aku bisa selama 9 bulan itu menyiapkan eh, segala sesuatunya, mencari kerja, pelayanan lagi. Pokoknya Tuhan mencukupkan semuanya. Sampai di awal tahun kemarin, aku mendapat pekerjaan di bidang yang sekarang, yang aku jadi marketing di freight forwarder dan import export. Ini bidang yang baru sekali buat aku. Nah, dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sebenarnya aku nggak suka karena pekerjaan itu ditarget teman-teman. Aku nggak suka pekerjaan yang ada targetnya gitu intinya lah. Nah, tapi Tuhan tempatkan aku di sini dan Tuhan, aku berdoa juga Tuhan mampukan untuk aku bisa di sini. Dan ternyata memang perkenanan Tuhan tuh nggak ada duanya teman-teman. Kalau Tuhan udah berkenan ke teman-teman, itu rezeki itu pasti mengalir teman-teman. Rezeki pasti ada gitu di dalam hidup teman-teman. Aku jadi marketing, senior aku bilang, ini biasanya nyampe target itu 1 tahun. Aku dalam 3 bulan, aku udah bisa nyampe target teman-teman. Dan ketika aku ngeklaim komisi teman-teman, klaim komisi aku dari hasil penjualan, itu gajinya hampir mirip teman-teman. Sama seperti aku ketika aku masih di tempat yang lama. Di tempat aku sekarang, aku dapat gaji hampir sama teman-teman. Dan aku juga
mendapatkan sukacitaku kembali. Aku bisa pelayanan, aku bisa kewartaan sekarang di depan teman-teman. Dan Tuhan cukupkan semuanya. Tuhan benar-benar baik gitu dalam hidupku. Aku kembali lagi bisa menjalani kehidupan aku tanpa aku merasa kekurangan gitu. Dan ini benar sekali gitu. Tuhan ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan ini janji Tuhan yang harus teman-teman pegang loh, mulai sekarang. Cari terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pasti cukupkan. Tuhan pasti mampukan teman-teman untuk bisa berkecukupan hidupnya gitu. Mendapatkan rezeki teman-teman. Jadi teman-teman jangan kecewa kalau misalnya sekarang teman-teman mungkin belum kayak orang-orang. Jangan membandingkan hidup teman-teman dengan orang-orang gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain duitnya lebih banyak nih, bisa kemana-mana. Jangan seperti itu teman-teman. Teman-teman fokus untuk mencari perkenanan Tuhan, mencari menyenangkan hati Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan kepada teman-teman. Nah, aku akan menutupnya dengan rangkuman ya teman-teman. Jadi hari ini kita belajar 4 hal. Yang pertama, harta itu adalah soal hati teman-teman. Pastikan hati teman-teman itu terpaku pada hal yang kekal, yaitu harta surgawi. Yang kedua, saat mencari uang, latih mindset agar terus berpedoman pada Injil. Jangan sampai uang itu membutakan diri teman-teman. Nah, yang ketiga, Tuhan adalah pemilik hidup kita. Saat mencari uang, pastikan menyenangkan hati Tuhan adalah tujuan utama. Dan yang terakhir, ketika hati kita terhubung dengan Dia, semua kebutuhan kita pasti Tuhan cukupkan. Nah, sekian kewartan dari aku. Sekarang kita yuk sama-sama kita berdoa. Kita masuk dalam suasana doa. Dari tim pujian, boleh bantu ya? Oke, Tio. Oke, teman-teman, kita tenangkan hati sejenak yuk. Kita masuk dalam suasana doa. Kita renungkan sejenak apa yang Tuhan Yesus katakan soal uang hari ini. Dan marilah kita bawa segenap keberadaan kita lewat lagu ini. Kita mau sadari kalau Tuhan Yesus adalah harta yang paling terindah di dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu, kami datang kepadamu. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu menghargai Engkau sebagai harta yang tak ternilai dalam hidup kami Tuhan. Ajarilah kami selalu untuk menempatkan Engkau jadi yang pertama Tuhan di dalam hidup ini. Biarlah hati kami Tuhan, anak-anak-Mu ini selalu melekat dengan hati-Mu. Karena yang terpentingnya Tuhan bukanlah harta Tuhan, harta duniawi yang bisa hilang Tuhan, yang tidak kekal Tuhan. Tapi yang kami ingini adalah perkenanan-Mu Tuhan. Kami ingin selalu dekat dengan-Mu. Kami ingin selalu berelasi dengan Engkau Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Mulai dari pekerjaan, pelayanan kami, relasi kami Tuhan. Biarlah Engkau yang bertahta Tuhan di dalam setiap segi kehidupan kami Tuhan. Dan pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kami punya selalu mindset untuk mengikuti kebenaran Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah selesai ilmu yang kekal itu, biarlah tertanam senantiasa di hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan biarlah mereka boleh pulang dan membawa setiap firman-Mu Tuhan
di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih teman-teman. God bless you all. Oke, gimana teman-teman firmannya luar biasa kan ya? Nah, teman-teman reaksi jempolnya mana? Nah, aku mau lihat dong reaksi jempolnya luar biasa. Semua memberkati doa pada hari ini. Oke, teman-teman, tadi kita sudah mulai dengan firman Tuhan. Nah, ini kita mau berangkat kita. Bapak, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh berkasih apa pengajaran Tuhan yang sungguh amat luar biasa Tuhan. Tuhan Yesus, ya firman ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Tuhan kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan. Terima kasih kau sudah teruskan Tuhan sudah mengeluarkan firman pada malam hari ini. Kiranya kau berkati juga anak Tuhan dimanapun pelayannya diutus maupun lingkungan di keluarga atau lingkungan komunitas kiranya kiranya Tuhan boleh menjadi berkat anak-anak Tuhan di seluruh biasa dan kau berkati juga dalam aspek pekerjaannya relasinya dengan tuanya pasangannya Tuhan Yesus biarlah Tuhan menjadi orang dunia Tuhan karena mau luar sana Tuhan Yesus. Tuhan sebab kami memberi kesempatan Tuhan biar kesempatan Tuhan menjadi rupa harum di mata Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, teman-teman kita ini mau bersama. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita awali sebelumnya, aku mau udah teman-teman nih untuk mau mengucapkan terima kasih atas teman-teman. Tapi aku mau ngajak teman-teman nih open kamera dulu gitu, open kamera. Aku mau pengen lihat mana teman-teman semuanya. Ayo dong, perlihatkan wajah gue yang benar-benar cantik. Ya, siapa tahu benar-benar jodoh gitu ya. Oke, teman-teman, gimana? Aku melakukan gimana? Jadi tangan kita tuh dikepalkan dulu, di sebelah dada sebelah kiri,
lalu sebelah kanan, lalu kita ucapkan. kan Lalu Pak, putar ke depan. Putar ke depan. oke. Terus kita ucapkan. Terima kasih Tuhan, kami kasih bersama-sama teman-teman ya. Oke, oke, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, kami mengasihimu. Sungguh luar biasa, tenang aja. Kita gitu. Oke, kita lanjut pengumuman. Ayo isinya mana isinya? Oh, oke. Oh ya. Angel, oke teman-teman. Eh, kita ada kopsel di hari Senin, Kobas ya, Kobas di hari Senin itu tanggal 8 September di lantai 1 ruangan 1, tepatnya jam pukul setengah 8 sampai selesai teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa datang, terus ajak teman-temannya juga, jangan lupa buat tanggal teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Yeay, Tuhan memberkati. See you. Next week. Oke, next. Ada lagi? Mau dulu nih? Oke, nggak ada ya. Oke, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah setia ikut join Zoom pada malam hari itu. Aku thank you banget buat teman-teman yang sudah join itu benar-benar tidak sungguh luar biasa. Tapi kalau bisa datang, bisa join itu aku sangat banget sih kita bisa bersekutu dengan kemuliaan diri, puji dan kemuliaan yang Allah dengan firman-firman yang hari ini. Oke teman-teman, saat ini kita mau tutup acara kita malam hari ini. Teman-teman kita, Bapak terima kasih untuk acara pada malam hari ini dengan Yesus dari awal sampai ke akhirnya. Itu kuasa Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah kami, maupun di obat membantu Tuhan Yesus. Kami sudah sampai di acara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi akan pulang Tuhan Tuhan masing-masing ataupun juga teman-teman kami yang online Tuhan. Usianya Tuhan Yesus melalui kerja untuk besok untuk yang kerja orang Tuhan. Tuhan untuk berdoa teman-teman mungkin besok mau bekerja offline kiranya Tuhan selalu dari pada saya lebih teman-teman yang sama perjalanan menuju kantornya semoga mereka boleh sampai tempat kerja yang boleh turun itu dengan salah satu. Ini mari teman-teman kita juga berdoa mengenai kita bangsa Indonesia mungkin yang masih chaos masih ada demo. Mari teman-teman teman-teman yang ikut satu kali Bapak kami jangan salah mari omongan untuk hari teman-teman. Bapak kami dalam surga dalam atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada kali ini dalam kesalahan kami. Seperti kami mengampuni yang salah kami. Dan jangan masukkan kami dalam pergumulan, kami bersama kami dari yang benar kami. Salah hari yang telah bersinar kami. Jangan memberikan kami dan juga Yesus. Salam Maria, Oke, masih bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada di bawah Tuhan.